Assalamualaikum Pak M. Assalamualaikum Pak M. Assalamualaikum Pak M. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lengkap ya. Rahma Maulidia, Saudi, Vietnam, Nurul Hasana, ya kembar juga. Ini pakai dua. Ya Pak. Pakai dua akun atau dua gadget? Satu Pak. Oh itu yang Suaranya mengarahnya. Oke. Bisa kita mulai Pak M sama Bu Dona? Ya Pak Hyul, silakan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita hadir di seminar hasil dari Biopa Widya Putra. Untuk hari ini, terima kasih untuk Bu Amina dan Pak M. Rizal yang telah hadir dan Ketua BPM yang telah bisa hadir menggantikan Wira hal dan lain sebagainya. Lawat beriring salam kita Wira dan sangat terima kasih juga saya ucapkan untuk mahasiswa atau mahasiswi dari Sifar sebagai supporter dari Diopa ataupun pendukung dari Diopa ya. Oke, untuk seminar hasil ini Diopa kita bagi dalam sesi. Yang pertama adalah penyampaian hasil dari penelitian. Yang kedua adalah tanya jawab yang akan ditanyakan oleh mahasiswa Sifar. Yang ketiga adalah tanya jawab, tunjuk ajar, diskusi, saran dan yang lain sebagainya oleh Bapak Ibu pembahas. Yang terakhir adalah penilaian apakah dinyatakan lulus, gagal ataupun nanti pending dan lain sebagainya ya. Oke, jadi nanti silakan Diopa dengarkan dulu pertanyaan dari Bapak Ibu dosen, dari teman-temannya, baru dijawab dengan baik ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan lebih kurang 10 menit untuk memaparkan hasil dari penelitian yang telah Diopa lakukan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains selaku dosen pembimbing saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Apoteker M. Rizal Magister Sains selaku pengganti Ibu Apoteker Naveri Rahmawati sebagai dosen penguji satu saya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Apoteker Rahmadona Magister Sains dan kepada peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Setelah saya mengerjakan penelitian saya
yang berjudul penetapan kadar total flavonoid ekstrak tangkai buah cabai rawit. Kali ini saya ingin mempresentasikannya di depan Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya akan mulai dari latar belakang. Untuk latar belakang, cabai rawit berdasarkan hasil penelitian pada buah cabai rawit mengandung flavonoid dan kapsaicinoid, sedangkan untuk daun mengandung glikon dan flavonoid. Nah, untuk sediaan farmasi yang beredar dari ekstrak buah cabai rawit itu banyak sediaan farmasi dalam bentuk oyo, tonik, anti rematik. Untuk daun berpotensi sebagai antioksidan, sedangkan untuk tangkai hanya dibuang oleh masyarakat dan menjadi limbah. Berdasarkan uji pendaluan screening, iya Pak? Oh, slide-nya nggak jalan. Mohon maaf Saya Pak. sendiri yang nggak jalan kan? Saya perbaiki ya Pak. Oke. Full screen kan ya? Iya Pak. Mohon maaf Pak, ini ada gangguan. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Baiklah, saya lanjutkan. Oke, selanjutnya. Iya Pak. Baiklah, saya lanjutkan. Berdasarkan uji pendahuluan screening fitokimia, tangkai cabai rawit mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, dan steroid, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan tangkai buah cabai rawit ini berpotensi mengandung flavonoid yang tinggi. Untuk pemanfaatan di bidang farmasi, menurut penelitian Kurniasari menyatakan bahwa sejumlah tanaman obat mengandung flavonoid telah dilaporkan telah memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, antivirus, anti radang, anti alergi, dan anti kanker. Pak, jalan slide-nya Pak. Ya, jalan. Oke, oke. Oke, saya lanjutkan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa daun cabai mengandung senyawa yang memiliki aktivitas farmakologi dan antioksidan. Senyawa tersebut diantaranya flavonoid dan tanin. Flavonoid inilah yang diduga sebagai agen anti-diabetes. Flavonoid alami banyak memainkan peran penting dalam pencegahan diabetes dan komplikasinya. Berdasarkan penelitian Jack tahun 2012. Untuk rumusan masalah, seberapakah besar kandungan total flavonoid dari ekstrak etanol tangkai buah cabai rawit? Tujuan penelitian untuk mengetahui total kandungan flavonoid dari ekstrak tangkai buah cabai rawit. Manfaat penelitian, peneliti atau akademik untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang metodologi total flavonoid pada ekstrak tangkai buah cabai rawit dan dapat memberikan informasi manfaat kepada seluruh masyarakat dan mahasiswa farmasi tentang hasil penelitian. Nah, ekstrak tangkai buah cabai rawit bisa dijadikan produk obat. Untuk ruang lingkup penelitian ini, pengujian total flavonoid terhadap ekstrak tangkai buah cabai rawit. Untuk waktu dan tempat penelitian, waktu dilakukan dari Januari sampai Maret 2021. Untuk tempatnya itu dilakukan di Laboratorium Penelitian, Labor Kimia, dan Laboratorium Kimia Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Stipa Riau. Identifikasi sampel tangkai buah cabai rawit dilakukan di Laboratorium Botani jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau, Pekanbaru. Untuk alat dan bahan terlampir, untuk tahapan penelitian dimulai dari pengambilan sampel, identifikasi sampel tumbuhan, screening fitokimia sampel segar, pembuatan simplisia, ekstraksi sampel, screening fitokimia ekstrak, penentuan kadar total flavonoid hingga analisis data. Untuk pembuatan simplisia dan ekstrak kental, untuk pembuatan simplisia dan ekstrak kental, tangkai buah cabai rawit
dicuci dan disortasi basah, kemudian dikering anginkan dan disortasi kering, kemudian dihaluskan. Setelah itu didapat simplicia kering, dimasukkan ke dalam beker gelas, ditambah larutan enhexan dengan perbandingan 1:4. Letakkan pada mesin sonikasi suhu ruang dan disonikasi 30 menit dengan 3 kali pengulangan. Kemudian disaring. Setelah disaring, didapatkanlah filtrat enhexan dan ampas. Untuk filtrat enhexan dibekatkan sehingga mendapatkan ekstrak kental enhexan, sedangkan untuk ampas diberi perlakuan yang sama seperti pelarut enhexan sebelumnya dengan menggunakan larutan etil asetat. Kemudian filtrat etil asetat dibekatkan dan didapatkan ekstrak kental etil asetat. Untuk ampas dilakukan kembali seperti pelakuan sebelumnya dengan menggunakan pelarut etanol. Kemudian didapat filtrat etanol dipekatkan hingga didapat ekstrak kental etanol. Untuk screening fitokimia ekstrak, masing-masing ekstrak itu pemeriksaan alkaloid dilakukan dengan 10 mili kloroform dan 10 mili kloroform amonia, dipindahkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 10 tetes asam sulfat 2N, kemudian dikocok pelan. Diamkan sampai terbentuk 2 lapisan. Setelah terbentuk 2 lapisan, lapisan asam dipindahkan ke dalam tabung reaksi yang lain, kemudian ditambah reaksi Mayer. Setelah ditambahkan reaksi Mayer, akan terbentuk endapan putih, maka simplicia tersebut mengandung alkaloid. Untuk pemeriksaan flavonoid, fenolik, terpenoid, steroid, dan saponin, itu dilarutkan dengan pelarut ditambahkan dengan air dan kloroform dengan perbandingan 1:1. Dikocok dan didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan. Nah, untuk lapisan air itu diteliti fenolik, kandungan metabolik sekunder fenolik, flavonoid, dan saponin. Sedangkan untuk lapisan kloroform, senyawa metabolik sekunder, terpenoid, dan steroid. Penyiapan kurva larutan standar quercetin. Quercetin 10 mg dilarutkan dengan etanol 10 ml, lalu didapatkan larutan induk dengan konsentrasi 1000 mikrogram per mili. Kemudian diencerkan dengan etanol, konsentrasi 20, lalu didapatkan konsentrasi 20, 40, 60, 80, dan 100 mikrogram per mili. Kemudian dipipet 100 mikromili, ditambahkan NaNO2 5%, 60 mikroliter, didiamkan selama 5 menit. Ditambahkan AlCl3 10% sebanyak 50 mikroliter. Kemudian didiamkan 30 menit di tempat yang gelap. Ditambahkan NaOH 1M 30 mikroliter, diamkan selama 5 menit. Kemudian diukur pada panjang gelombang 430 nanometer. Kemudian didapat data absorbansi dan dibuatkan kurva kalibrasi quercetinnya. Lanjut, untuk penentuan kadar total flavonoid, pengujian sampel ditimbang 10 mg ekstrak etanol larutkan dalam 10 ml etanol absolut. Kemudian didapatkan larutan induk 1000 mikrogram per mili. Dibawakan konsentrasi 1000, 500, 250, 125, dan 2,5 mikrogram per mili pada sumur 96 well microplate. Ditambahkan 60 mikroliter NaNO2 5%, kemudian didiamkan selama 5 menit, ditambahkan 50 mikroliter AlCl3 10%, didiamkan selama 30 menit di tempat yang gelap, ditambahkan 30 mikroliter NaOH 1M. Diamkan campuran tersebut selama 5 menit pada suhu ruang dan terhindar dari cahaya matahari. Diukur absorbansi pada panjang gelombang 430 nanometer dengan mikroplate lidar. Lanjut, untuk analisis data terlampir. Hasil screening fitokimia ekstrak enhexan, etil asetat, dan etanol tangkai buah cabai rawit. Untuk ekstrak enhexan itu positif mengandung steroid. Sedangkan untuk alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, dan terpenoid hasilnya negatif. Untuk hasil etil asetat itu positif mengandung steroid juga dan negatif mengandung alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, dan terpenoid. Sedangkan untuk ekstrak etanol positif mengandung alkaloid, flavonoid, fenolik, dan saponin. Begitu juga steroid. Sedangkan untuk terpenoid hasilnya negatif. Lanjut, hasil penetapan kadar larutan standar quercetin. Berdasarkan hasil penetapan larutan standar quercetin didapatkan
Bersama garis linear yaitu Y sama dengan O Y sama dengan 0,0084 X dikurang 0,052 Y dengan koefisien korelasi 0,99. Hasil penentuan kadar total flavonoid ekstrak etanol tangkai buah cabai rawit didapatkan pada konsentrasi 1000 ppm pada pengulangan pertama itu 0,267, untuk pengulangan yang kedua 0,301, untuk yang ketiga 0,280. Sehingga berdasarkan data tersebut didapatkan kadar total flavonoid sebesar 30 dengan standar deviasi 1,3. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian didapat kadar total flavonoid ekstrak etanol 30 dengan standar deviasi 1,3. Saran, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengisolasi dan mengeksplorasi potensi aktivitas biologi senyawa flavonoid yang terkandung pada ekstrak etanol tangkai buah cabai rawit agar potensi pemanfaatan tumbuhan ini bisa diketahui lebih luas. Terima kasih. Alhamdulillah telah selesai Pak presentasinya Pak. Oke, saya silakan matikan slide-nya, menaktifkan lagi slide-nya. Baik. Saya mulai ke nanya lagi ya. Yang saya tunjuk tadi. Claudi, ada ulang orang ini. Rama Maulidia. Satu lagi mana tadi nih? Asmarani atau Emelina tadi? Lupa saya. Nah, siapa yang saya panggil aja lah ya. Rama Maulidia. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulia Fitri. Izin bertanya kepada seminaris, mengapa menggunakan quercetin sebagai baku standar? Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Rahma Maulidia Fitri. Baiklah, saya ulangi pertanyaannya, mengapa menggunakan quercetin sebagai baku standar dalam penelitian ini? Dikarenakan quercetin sebagai pembanding karena flavonoid golongan flavonol yang memiliki gugus keto pada atom C4 dan gugus hidroksi pada atom C3 atau C4 yang bertetangga dari flavon dan flavonol. Panjang gelombang maksimum yang dihasilkan 442 nanometer. Terima kasih. Oke. Nama Rama Maulidia cukup puas? Udah, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama ya. Oke, kita lanjutkan ke Claudi Friesta. Baik, saya Claudi Friesta Melani, izin bertanya kepada seminaris. Pertanyaannya itu, kenapa menggunakan tangkai buah cabai rawit? Terima kasih. Terima kasih. Saya coba kepada Claudi Friesta Melani. Pertanyaannya, mengapa menggunakan tangkai buah cabai rawit? Karena berdasarkan penelitian, buah dan daun cabai rawit memiliki banyak manfaat dan metabolit sekunder dengan konsentrasi yang besar. Sedangkan untuk tangkai buah cabai rawit belum ada diteliti oleh peneliti lain. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti tangkai buah cabai rawit tersebut. Terima kasih. Gimana, Claudi? Puas dengan jawaban? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan ke Emelina. Oke, silakan Emelina. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya Emelina, NIM 18069. Izin bertanya kepada Diova sebagai seminaris. Apa alasan Diova menggunakan microplate reader untuk pengujian total flavonoid ini? Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Emelina. Saya ulangi pertanyaannya, mengapa menggunakan alat microplate reader? Hal ini dikarenakan microplate reader merupakan alat yang praktis dan ekonomis. Selain itu, bisa untuk sampel yang banyak secara bersamaan dan membutuhkan sedikit sampel. Terima kasih.
Cukup paham, Emelina? Cukup paham, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Diova. Sama ya. Oke, kita lanjutkan ya Diova ya ke Bapak Ibu penguji ya. Tolong disimak. Mau minum dulu atau mau ngopi? Enggak. Atau Pak Em mau ngopi dulu, Pak Em? Oke. Terima kasih, Pak. Kita mulailah dengan Bu Ramadona dulu ya, yang telah mengikuti dari seminar proposal ya. Oke, silakan Bu Ramadona. Aduh, enggak Pak M. Ini Ibu dulu. Oh, baiklah. Terima kasih Pak Hayul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Diova ya, sudah seminar hasil ya. Cukup cepat juga Diova untuk hasil. Terima kasih, Bu. Karena ini pertama kali Bu mau uji seminar hasil nih. Oke, untuk penelitiannya, penetapan kadar total flavonoid. Di seminar proposal kemarin memang hanya penetapan kadar total flavonoid, Diova. Iya, Bu. Proposal hanya penetapan kadar total flavonoid, Bu. Oke, nggak ada antioksidan ya? Tidak ada, Bu. Baik, coba diceritakan dulu nih. Di sini di hasil Ibu lihat kan hanya ekstrak etanol saja, ya, yang dihitung kadar total flavonoidnya ya. Kenapa ekstrak etanol saja? Hal ini dikarenakan pada saat screening fitokimia ekstrak kental, saya mendapatkan hasil negatif flavonoid pada ekstrak etil asetat dan heksan, Bu. Kemudian ya jadinya tidak ada dilakukan perhitungan kadar total flavonoid ya. Iya, Bu. Untuk rendemen ada hubungan nggak karena rendemen yang sedikit sehingga tidak dapat hasil, mungkin saja ya. Ada hubungan nggak antara rendemen dengan identifikasi fitokimianya ini? Karena rendemennya di sini 0,764%. Iya, Bu, berhubungan, Bu. Karena untuk atau sedikit sekali nggak yang diujikan di total di flavonoidnya, di fitokimianya? Mohon maaf, Bu. Karena hasilnya sedikit, Diova makanya sedikit juga untuk flavonoidnya gitu, mengidentifikasi flavonoidnya, sehingga nggak terdetek misalkan. 0,76% 1,52 gram ini sedikit atau banyak? Sedikit. Sedikit. Iya, Bu, sedikit. Oke, di gambar lampiran 10 ya. Yang A ini N-heksan, yang B etil asetat, yang C-nya etanol. Rendemen yang N-heksan yang 0,764%, Diova? Iya, Bu, rendemen N-heksan, Bu. Etil asetatnya berapa? Etil asetat 1,099. 1,099. Uji flavonoid gimana caranya? Coba jelaskan. Uji flavonoid, Bu. Untuk uji flavonoid, penetapan uji flavonoid screening ekstrak kental, Bu. Ya, ekstraknya. Untuk ekstrak kental itu sendiri ditambahkan reaksi logam Mg dan HCl, Bu. Hasilnya bagaimana? Hasilnya berwarna jingga. Hasil dari fitokimianya lampiran berapa ya, Diova? Lampiran yang ekstrak. Yang ekstrak kental. Oh, ini lampiran 13 ya. Ibu lampiran 13, Bu, tabel 1. Kalau Ibu lihat etanol, N-heksan, etil asetat gambarnya sama aja tuh. Etanol, etil asetat, N-heksan sama-sama nggak terbentuk kayaknya flavonoidnya. Berbeda gambarnya, Bu. Di etanol ada warna jingga, mungkin nggak jelas di gambar, Bu.
Atau di etil nih agak sama-sama kuning nih dengan etanol. Agak mirip-mirip. N-hexan dia bening langsung sesuai dengan wadahnya nih. Plat tetesnya kan. Di etil sama etanol hampir-hampir mirip. Ada warna kuning-kuning sedikit. Tidak ada, Oh, Bu. dia Pas dia nggak ada. screening kentalnya bening, Bu, hasilnya, Bu. Bening. Tidak, iya. Oke, untuk hasil sampel segar ini malah ada. Ini kenapa nih kira-kira di sampel segarnya ada, di ekstraknya nggak ada, Diova? Di sampel segarnya ada. Hal ini diduga karena pada saat menggunakan pelarut N-hexan dan etil, kemampuan etil dan N-hexan tidak mampu menarik senyawa metabolit sekunder flavonoid yang ada pada sampel. Yang ada pada sampel, ada ditambahkan di pembahasan seperti itu? Tidak ada, Bu. Tambahkan ya. Nah, Baik, kenapa Bu. di sampel segarnya flavonoidnya ada? Harusnya kalau di sampel segar ada, asumsinya kan di setiap bagian dari ekstraknya ada ya. Nah, Iya, kenapa Bu. di N-hexan sama etil? Etil itu pelarutnya apa? Non-polar atau semipolar? Ini, Bu. Semipolar. Nah, harusnya ada juga lah sedikit-sedikit di semipolar. Ya. Baik, Bu. Nah, oke, ditambahkan di pembahasan ya. Kemudian hasil kadar total flavonoid juga tidak terlalu tinggi, Ibu rasa ini. Hanya berapa? 30 ya. 30. Nah, kadang ada teman-temannya yang menghitung atau menghasilkan di kadar total flavonnya malah ada ratusan. Iya, Ada Bu. 100 atau 500. Ini Diova malah 30 ya. Ini termasuk kategori apa ini? Ada kategori nggak? Kalau kategori tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, kira-kira dengan hasil seperti ini bisa dilanjutkan dengan uji nggak? Uji-uji apa gitu? Nah, kapan kita bisa melanjutkan dengan uji antioksidan misalkan? Ini sarannya Diova di sini apa? Sarannya Diova apa? Disarankan untuk mengisolasi dan mengeksplorasi atau mengeksplorasi potensi aktivitas biologi flavonoid. Nah, sedangkan flavonoidnya Diova nggak tahu nih, ini kategorinya rendah atau memang sedikit sekali atau memang tinggi atau memang sedang atau gimana? Ya. Setelah dia pelajari literatur untuk range apakah kadar total flavonoid itu dikatakan saat kadar total flavonoid itu dikatakan baik atau buruk, itu tidak ada literaturnya, Bu, yang membahasnya, Bu. Oke, boleh lah misalkan itu tidak ada literatur ya, tapi misalkan di jurnal-jurnal kan bisa Diova baca hasil total flavonoidnya ekstrak lain, misalkan ada kadar 500, kemudian dilanjutkannya dengan antioksidan, itu malah bagus. Atau ada nggak yang dengan total kadar flavonoid yang sama, misalkan di bawah 50, tapi dilanjutkannya dengan antioksidan atau pengujian lain, itu hasilnya seperti apa? Nah, coba dibaca lagi, tambahkan pengetahuannya ya di pembahasan. Baik, Bu. Dengan ekstrak yang lain, tanaman lain, tapi dengan kadar total flavonoid yang sama ya, dengan ranknya Diova di bawah 50 ini Diova ini kan. Ya, di Nah, penguji lain itu mungkin ada yang melanjutkan ke antioksidan, ada yang melanjutkan ke antibakteri. Nah, itu hasilnya seperti apa? Bagus atau malah jelek juga gitu. Nah, kalau Diova sudah baca kan bisa jadi pengetahuan juga untuk teman-teman yang lain. Jadi eksplorasi bioaktivitas apa yang Diova maksud ini kan bisa lebih jelas lagi gitu. Baik, Ya. Karena di sini nggak terlalu tinggi sih, Bu rasa. Atau tinggi. Nah, makanya harus Diova baca dulu jurnal-jurnal yang ada gitu.
Mana tahu ini termasuk tinggi, ada yang hanya 5 gitu, ada yang hanya 10. Atau memang ini rendah karena yang lain ada yang 500, ada yang 200 gitu ya. Jadi kita harus banyak membaca juga ya, Diova ya. Baik, Bu. Berdasarkan penelitian Kusnaidi, Bu, itu untuk buah ekstrak buah cabai rawitnya, kadar total flavonoidnya, range terendahnya itu 89, sedangkan yang untuk tertingginya 200, Bu. Nah, itu kan 89 terendah. Berarti kan Diova ini masih kadar rendah ini dikategorikan sebenarnya ya, 200-an. Itu dilanjutkannya enggak dengan uji antioksidan? Coba dibaca yang kadar 200 itu diekstrak mana, terus hasil antioksidannya seperti apa. Bandingkan dengan kadar yang 80, terus antioksidannya seperti apa misalkan ya. Baik, Bu. Balik lagi pengujian yang lain juga seperti itu, antibakteri dan yang lainnya. Oke, nah untuk mau mengeksplorasi lagi nih yang tangkai buah cabai rawit ini, tentu kita harus lihat ekstrak lain juga. Ini tadi kan fokusnya ke ekstrak etanol karena mengandung flavonoid. Nah, di ekstrak N-heksan sama etil asetat ini kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan nanti gitu. Yang bisa dijadikan saran untuk peneliti lain. Misalkan di yang positif di N-heksan sama etil hanya apa nih? Steroid ya. Steroid. Nah, apa langkah selanjutnya dengan steroid ini? Yang bisa dimanfaatkan N-heksannya atau etil asetatnya, atau tidak bisa dimanfaatkan sama sekali buat tangkai buah cabai rawit ini, atau hanya makanya banyak yang dibuang saja gitu. Jadi banyakin pengetahuan juga. Jadi kalau misalkan dia positif steroid, apa yang tindakan selanjutnya yang Diova ingin atau infokan ke peneliti, calon-calon peneliti lainnya atau adik-adik tingkat lainnya gitu ya. Baik, Bu. Tambahkan di pembahasan. Oke, untuk hasil larutan standar quercetin ini Diova pakai kadar berapa ini? Kadar 100. Pengukuran absorbansinya. Iya, Bu. Konsentrasi 180, 60, 40, dan 20. Ini di sini di tabel 100, di gambar 1000. Yang mana yang betul nih? Yang mana, Bu? Lampiran 14. 100, Bu. Salah penulisan, Bu. Mohon maaf, Bu. Lampiran 14 di atasnya 1000 itu ya, ganti 100 ya. 100, Baik. 80, 60, 40, 20. Oke. Hasilnya di semua kadar ini baik berarti ya quercetinnya. Baik, Bu. Karena hasilnya kuning. Kemudian R-nya juga bagus. Nah, kalau untuk di ekstrak etanol, ini judulnya lampiran 15 hasil penetapan kadar total flavonoid, ekstrak N-heksan, etil, dan etanol ya. Ya, Diova. Lampiran 15. Oh, salah penulisan, Bu. Salah semua nih Diova nih gimana nih? Seharusnya hanya ekstrak etanol, Bu. Nah, kan yang diuji ekstrak etanol saja. Kenapa tiga ekstraknya masuk ini? A itu apa? A pengukuran, ABS sampel, X-nya X lagi, KTF lagi. Apa itu maksudnya? A itu slop, Bu, atau kemiringan kurva, sedangkan B itu intercept perpotongan garis Y pada titik. Bukan, di tabel 3. Tabel 3, Bu. Judul-judulnya Diova ini nggak jelas keterangannya. A titik pengukuran, ABS sampel. Untuk A itu absorbansi pengukuran, Bu. Dengan ABS sampel itu apa bedanya? Sama, Bu. Hah? Kok tak Sama. beda? Kok beda angkanya? Sama apanya nih? Sama-sama absorbansi, Bu. Kalau yang A itu absorbansi pengukuran, sedangkan yang satu lagi absorbansi sampel, ya, Bu. Absorbansi pengukuran itu maksudnya apa? Apa beda dengan absorbansi sampel?
Absorbansi pengukuran ini hasil pengukuran dari micropel readernya, Bu. Terus absorbansi sampel nggak dari micropel reader? Kalau untuk absorbansi sampel itu didapatkan dari absorbansi pengukuran dikurang dengan absorbansi blanko ya, Bu. Mana tulisan blanko di sini? Hasilnya, Bu. Hasilnya didapat dari absorbansi pengukuran dikurang absorbansi blanko. Iya, itu kan Diopo yang tahu. Di Iya. saya dan pembaca hanya melihat tabel. Iya. Jadi tulisan blankonya mana di sini? Sehingga dapat absorbansi sampel adalah ternyata hasil absorbansi pengukuran dikurang blanko. Mana keterangannya di sini? Tidak ada keterangannya di sini. Nah, tidak ada. Cuma Diova yang tahu dan Pak Hayul mungkin. Membaca seperti saya sama Pak M, sama mahasiswa yang lain. Nah, makanya bingung absorbansi pengukuran dengan absorbansi sampel apa bedanya ini? Harusnya ada tabel lagi, satu lagi absorbansi blanko, terus tambahkan keterangan blanko itu apa? Apakah sama semua pengulangan blankonya? Mana tahu blanko 1, 2, 3 beda. Terus isi absorbansi blanko itu apa isinya? Apa yang diukur? Mohon izin menjawab, Bu. Untuk absorbansi blanko itu berdasarkan pengukuran absorbansi larutan standar quercetinnya sebelumnya, Bu. Nah, yang diukur apa? Larutan saja. Etanolnya saja atau apanya nih? Atau aqua yang diukur? Etanol. Nah, itu mana keterangannya? Ada nggak ada di lampiran? Kalau quercetin, lampiran quercetin juga. Buat keterangan di situ. Coba saya lihat. Di sini juga. Kalau di quercetin, kenapa langsung absorbansi quercetin? Kenapa nggak ada absorbansi pengukuran, kemudian absorbansi quercetin, kemudian absorbansi blanko? Kenapa nggak ada keterangan itu juga? Di tabel 2. Kenapa tabel 2 ada etanol blanko nih. Nah, di sini ada. Setiap pengulangan pengukuran beda. Ada 0,088, ada 0,089. Nah, ini kan jelas. Kemudian absorbansi quercetinnya jadinya 0,792. Nah, kenapa ini nggak dibuat juga seperti di sampel? Ya. Sehingga X ini apa? Buat keterangannya. Keterangan di bawah X. Kemudian ada X lagi sebelah apa maksudnya? Oh, dalam miligram per mililiter. Ada mikrogram sama miligram. Oke. Oke lah. X-nya 2 kali ya, satuannya aja beda. Tapi jelaskan X itu apa ya? Kadar kah? Kadar apa? Jelaskan. Kemudian ini KTF1, ini apa lagi bedanya ya? Miligram QE, oh ini rata-rata. Kenapa nggak ada rata-rata namanya di tabel terakhirnya? Ini KTF, miligram QE per gram. Saya lihat lagi, ini KTF miligram QE per gram. Oh ini sama satuannya. Apa bedanya? Oh ini ternyata rata-rata. Kenapa nggak ada judul rata-ratanya? Jadi malah membacanya ribet jadinya ya. Pak ya. Ya, Bu, mohon maaf, Bu. Oke. Oh, ini yang terakhir slide-nya. Ya, apanya? Lampirannya. Oke, itu saja jadinya Diova. Jadi lebih diperjelas lagi hasil tabel sehingga pembaca tidak rancu untuk membaca hasil tabel Diova ya. Oke, itu saja Pak Hayul. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sarannya, Bu. Akan Diova perbaiki kembali, Bu. Oke. Terima kasih Bu Dona. Ya, dia saya bisa kita lanjutkan lagi, mau minum dulu. Udah ngopi dulu? Ya. Ya, Pak. Tidak, Pak. Terima kasih, Pak. Ngopi dulu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Baik, Pak. Ya, dengan Pak M yang tolong disimak dan dijelaskan dengan sebaik-baiknya ya. Silakan Pak M. Oke, terima kasih Pak Ayul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak Dem kedengaran, Diova? Kedengaran, Pak. Sangat jelas. Oke. Selamat pagi juga untuk semuanya. Baik, ini mohon maaf
menggantikan posisi beliau karena satu dan lain hal seperti yang Pak Hayul bilang tadi. Ya. Dan pertama sekali selamat Diova sudah sampai ke tahapan seminar hasil ini ya. Sudah banyak yang dikerjakan, ya, sudah banyak pula yang ditulis, tetapi banyak yang ditulis, tapi banyak juga hasil koreksinya. Walaupun PM koreksi baru setengah jam ya, tapi dari hasil koreksi yang PM lakukan ini masih banyak sekali penulisan yang mesti diperbaiki. Ya, nah, nanti terutama di daftar pustaka itu paling banyak sekali. Cara menulisan, bagaimana menulis buku, menulis referensi literatur dari jurnal, ya. Wah, nanti kita cek lagi ya. Baik, untuk sementara kita coba dulu dari sisi pertanyaan, kemudian koreksi sambil jalan saja. Yang pertama, Pak M setuju dengan Bu Dona tadi ya, mengenai judul juga. Karena di judul sebetulnya Pak M menanya tadi itu ekstrak. Tidak dijelaskan ekstraknya apa. Kemudian yang diuji nanti adalah total flavonoid. Kalau dari segi sifat flavonoid, kira-kira dengan pelarut kemana dia akan pergi? Ke polar. Pelarut mana dia akan pergi? Pelarut etanol. Ya. Etanol. Ya. Kenapa tidak langsung saja ke etanol? Karena awalnya Pak, Wilton Jova dan kawan itu menggunakan 3 pelarut Pak, etil asetat dan monosen. Kira-kira flavonoid ke etil asetat masuk nggak? Ada Pak, berdasarkan penelitian lain ada terkandung flavonoid pada ekstrak etil asetatnya Pak. Itu kan prediksi kita ya. Nah, di heksan masuk nggak kira-kira? Flavonoid. Kalau berdasarkan kepolarnya berbeda. Enggak masuk deh ya. Jadi mungkin ada baiknya kalau Pak M sih usul langsung saja di sini penetapan kadar total flavonoid ekstrak etanol. Ya, karena anggaplah pengujian kita untuk fraksi heksan, fraksi etil itu sebagai uji pendahuluan saja. Karena secara teoritis memang flavonoid ini akan sebagian besar akan total masuk ke dalam etanol ya. Itu usul saja. Oke. Kemudian di sini L itu apa? Capsicum fructescens. L. Bagian bawah. Ini judul, masih di judul. Capsicum fructescens. L. L itu apa? Penemu. Panjangannya? Kalau penemu nama orang ya. Dia apa? Iya Pak. Tahu nggak? Tidak Pak. Tidak ya. Pernah dengar Linnaeus? Belum pernah Pak. Belum pernah ya. Oke. Kemudian ini ada di bab 1 itu banyak orang menganggapan bahwa penggunaan obat atau obat tradisional relatif lebih aman dibanding obat sintetis. Walaupun demikian ini masih ada yang tidak aman. Kira-kira ada nggak efek samping dari obat-obat tradisional ini? Efek sampingnya ada Pak, tapi minum Pak. Apa kira-kira contoh lah efek samping dari obat tradisional? Reaksi alergi Pak. Ada yang dilaporkan reaksi alergi dari obat tradisional? Ada Pak. Apa contohnya? Contohnya seperti gatal-gatal Pak. Iya, itu contoh obat tradisional yang menyebabkan alergi orang.
Contoh dan obatnya, ciri-ciri alerginya. kalau untuk contoh obatnya belum ditelusuri, Pak. Tapi udah dibilang di sini Iya. tidak selalu aman ya. Harusnya ada contohnya. Kemudian lanjut hasil penelitian Muhammad 2013. Tepatnya di Kota Pekanbaru mengenal spesies flora dan fauna selama lebih kurang 3 tahun. Ya. Terdapat banyak spesies flora yang telah ditemukan. Dan 1845 spesies memiliki khasiat sebagai obat tradisional. Apa judul penelitian si Muhammad ini? Aduh, kok banyak diam sih? Kalau untuk judul penelitiannya, ini anak istighfar nih. kalau untuk judul penelitiannya itu Pak, keanekaragaman flora dan fauna di Kota Pekanbaru, Pak. Anak istighfar enggak? Universitas Lampung. Oke, kok di Pekanbaru dia dari Lampung? Oke, Diova. Iya, Pak. Dari keterangan-keterangan itu kenapa cabai yang dipilih? Karena tadi itu banyak. Iya, Pak. Karena cabai ini banyak mengandung manfaat, Pak. Nah, apa manfaatnya? Kalau berdasarkan sediaan beredar itu cabai banyak digunakan untuk membuat koyo dan sediaan tonikum, Pak. Oke, terus? Koyo tonikum ada pengaruhnya nggak dengan kadar flavonoid? Bagaimana, Pak? Koyo tonikum ada hubungannya nggak dengan kadar flavonoid? Tidak, Pak. Kalau tingkat dasar itu? Tonikum itu berdasarkan senyawa-senyawa kapsaisin. Oke, coba dilihat di halaman 3 itu berdasarkan informasi uji pendahuluan fitokimia terhadap tangkai buah cabai rawit tentang potensi bioaktivitas dari buah cabai rawit. Ini nggak nyambung ya? Informasi terhadap tangkai buah tentang potensi bioaktivitas dari buah diatur lagi kalimatnya ya. Iya, Pak. Kalau kita bicara tangkai, tangkai saja. Kalau bicara buah, buah saja. Jelaskan kalimatnya masing-masing ya. Baik, Pak. Ya, Diova. Di sini pertama bicara tangkai buah, kemudian mengenai cabai rawit, buah cabai rawit, ya. Identifikasi herbarium siapa yang lakukan? Ya, Pak. Identifikasi herbarium siapa yang melakukan? Identifikasi tumbuhannya, Pak. Ya. Dilakukan yang melakukan adalah itu, Pak, FMK. Bukan Diova yang lakukan? Bukan, Pak. Kemudian yang ekstrak siapa lakukan? Saya sendiri, Pak. Kamu sendiri. Sampel yang diidentifikasi sama nggak dengan yang diekstrak? Sampel yang diidentifikasi sama dengan biasa, Pak. Sama, Ya. Pak. Dari mana tahu sama? Karena saya mengambil tangkai buah cabai rawitnya itu dari pasar Selasa Panan, buahnya itu dari pasar Selasa Panan, Pak. Kemudian sampel itu juga yang diantar ke biologi? Sebagian ada sedikit yang diantar ke labnya, Pak, sedikit untuk sampel dan sebagian besar untuk Pertanyaan Pak M, Diova ngambil sampel di Panam, Pasar Panam. Iya, Pak. Sampel itu yang diantar ke herbarium biologi untuk diidentifikasi? Iya, Pak. Di Januari 2021? Iya, Pak. Sampel yang sama? Iya, Pak. Sampel yang sama, Pak.
Oke, tapi bukan nama Diova di situ ya. Bukan, Pak. Oke. Tangkai buah yang diambil ini yang terserak di pasar itu atau yang dikutip dari buah cabai rawit sendiri? Dari buah cabai rawit sendiri, Pak. Jadi dibeli buahnya, Iya, Pak. kemudian dipotong-patah-patahkan, dapat tangkai. Ya. Buahnya dibeli kemarin gue, Pak. Yang mana dibeli kemarin? Kalau untuk tangkai buah cabai rawit ini, Pak, diambil di pasar tanam tangkainya saja, Pak. Sedangkan buahnya tidak, Pak. Tapi mana ya kamu keterangan kamu buahnya dibeli, dipotong-potong, ngambil tangkainya. Tidak, Pak. Mohon maaf, salah pengertian tadi, Pak. Mulai susah pertanyaan Pak M. Diova. Boleh minum dulu, Pak. Ah, boleh, silakan minum dulu. Ini kalau sudah mulai susah pertanyaan, sinyal mulai lemah itu. Iya, Pak. Iya Pak Yul. Terima kasih, Pak. Oke. Alah, jangan ditutup pula kameranya kalau minum aja. Minum kopi mungkin Pak M. Pakai minum. Botolnya besar. Oke. Kemudian tangkai buah itu yang terserak di pasar itu atau khusus ini saja? Karena khawatir nanti, Pak M khawatirnya saja ada tangkai cabai yang lain termasuk ke situ. Tidak yang terserak di pasar bukan diambil dari di pungut itu, Pak, tapi diambil dari orang yang jualan tangkai, yang jualan buah cabai rawit tersebut. Khusus dia jualan cabai rawit. Iya, Pak. Ada juga jualan yang lain, Pak. Bukan cabai di pasar itu kan banyak itu. Ada cabai rawit, ada cabai biasa, ada cabai ini. Kemudian dia potong-potong tangkainya, serak aja di situ. Itu yang diambil jadi sampel. Tidak, Pak, tidak. Bukan begitu, Pak. Jadi pasti ya. Ya dipesan dulu, Pak. Oke. Kemudian penulisan cek lagi nama apa? Kemudian vitamin C, vitamin E itu masuk flavonoid ya itu? Tidak, Pak, itu senyawa kimia, Pak. Sedangkan flavonoid itu ada sekunder, Pak. Nah, yang kamu bahas di sini banyaknya vitamin C, ha. Vitamin C kandungan dari khasiat dari kapsikum itu vitamin C, vitamin E, kemudian di bawahnya lagi cabai sebagai satu sumber vitamin C, tahan dan reduksinya dan bertindak sebagai antioksidan. Seolah-olah vitamin C yang ada di cabai yang akan kamu uji itu. Oke. Oke, Pak. Kemudian ekstraksi menggunakan sonikasi bertingkat. Ya. Iya, Pak. Sonikasi Apa bertingkat. gunanya? Kenapa sonikasi bertingkat? Kenapa sonikasi bertingkat? Hal ini untuk menghemat sampel yang digunakan, Pak. Dan juga hasilnya lebih murni. Hasilnya lebih murni. Iya. Murni maksudnya? Jadi satu senyawa flavonoid saja? Tidak, Pak. Lebih murni daripada maserasi parsial, Pak. Lebih murni, enggak setuju Pak M. Apa yang kamu maksud lebih murni di sini? Apa maksudnya lebih murni? Maksudnya sampelnya cuma dari satu sampel aja, Pak. Bukan dari banyak sampel gitu. Cuma dari satu sampel saja, tidak banyak sampel. Sampel kan cuma satu. Kalau untuk sampel kalau untuk masalah sesi yang enggak parsial, yang parsial itu kan satu sampel menggunakan satu pelarut. Kalau untuk masyarakat bertingkat ini menggunakan satu sampel aja, Pak. Dan untuk penarikannya lebih spesifik, Pak. Apa yang ditarik lebih spesifik di situ? Metabolit sekundernya, Pak. Oh, lebih spesifik narik metabolit sekunder saja.
Waduh, nggak paham deh Pak nih. Maksud Pak M, kenapa tidak digunakan misalnya ekstraksi bertingkat biasa saja? Oh, kenapa digunakan komunikasi bertingkat Pak daripada maserasi biasa begitu Pak? Ya, kenapa tidak digunakan ekstraksi bertingkat saja? Kenapa mesti sonikasi bertingkat? Oh, begitu Pak. Mohon maaf Pak, tadi juga salah paham pertanyaannya Pak. Hal ini dikarenakan kalau maserasi saja itu membutuhkan waktu lama Pak. Kalau untuk sonikasi ini dia menggunakan getaran ultrasonik tanpa pemanasan yang dikhawatirkan nantinya akan merusak metabolisme yang terkandung di dalam sampel Pak. Jadi kalau sonikasi ini berdasarkan apa dia ini mengekstrak? Berdasarkan panas getaran Pak. tidak, berdasarkan ekstraksi tidak. Berdasarkan getaran Pak. Getaran. Iya. Jadi apa fungsi getarannya itu? Untuk memecah sel. Oke, lebih maksimal dia, bukan lebih murni ya? Iya Pak, salah paham aja saja. Mohon maaf Pak. Lebih murni. Oke. Nah, kan dari hasilnya heksan negatif flavonoid, etil negatif flavonoid. Iya Ya Pak. kan? Sesuai teori kita tadi. Maka ujinya ya judulnya kembali ke etanol saja. Kemudian di hasil juga yang dibicarakan seperti tanya Bu Dona tadi, etanol juga yang hasilnya positif ya. Iya Pak. Oke, lanjut. Quercetin di mana didapat? Di alam Pak, di tumbuh-tumbuhan. Yang dijadikan standar itu diambil dari alam dulu. Tidak Pak, itu sudah tersedia di lab Pak. Quercetin yang digunakan dari lab sudah ada Pak. Sudah ada. Sudah Iya. dicek betul quercetin. Iya Pak. Ada sertifikat standarnya. Kalau MSDS-nya di Frank nggak cek Pak. Di mana? Kalau MSDS-nya di Frank nggak cek, tapi betul quercetin. Tapi yakin tuh quercetin. Yakin Pak, karena hasil cobannya sama dengan penelitian yang lain Pak. Pengerjaan Universitas Riau ya? Apa Pak? Kerjanya di UNRI. Bukan Pak, di lab kimia Stivario Pak. Di UNRI apa yang dikerjakan? Itu hanya identifikasi tumbuhan saja Pak. Oke. Sonikasi di Stipar juga? Lab kimia farmasi Pak. Oke. Kemudian ini ada menggunakan microplate reader untuk apa? Ya Pak. Microplate reader untuk apa tuh? Reader kata kawan tadi ya. Untuk mengukur absorbansi ya Pak. Oke. Kemudian bahan yang digunakan quercetin dan regen AlCl3. AlCl3 untuk apa? Quercetin dan AlCl3. AlCl3 ini untuk membentuk reaksi antara golongan flavonoid agar membentuk kompleks antara gugus hidroksil dan keton yang bertetangga dengan gugus hidroksil Pak. Oke. Simplicia didapat dikeringkan, berapa suhu pengeringannya? Berapa lama Dikeringkan keringkan? saja Pak. Tangkai itu berapa lama dikeringkan? 3 sampai 5 hari Pak. 3 sampai 5 hari. Kering dia? Kering Pak. Bukan seminggu? Tidak Pak. Dikeringkan selama seminggu di sini. Yang bagian mana Pak? Pembuatan Simplicia. Lama kali mencarinya. Oke. Sani 2014. Pak M tidak temukan ada di daftar pustaka ya.
banyak kali bolak-balik. Oke, lanjut. Bisa Pak. Screening fitokimia ekstrak kental. Gimana caranya? Ini fitokimia ekstrak kental Pak. Ya. Untuk flavonoid itu ditambahkan kalsium logam dan HCl. Bagaimana? Untuk flavonoid ditambahkan logam Mg dan HCl Pak. Ekstrak kental. Nih kamu punya ekstrak kental, mau nguji kandungan fitokimianya. Screening fitokimia ekstrak kental Pak. Ya. Udah lakukan kan? Udah Pak. Ah, terus? Nggak tinggal di kepala, masih di buku juga. Itu dilarutkan. Ekstrak. Diapain ekstrak? Oh, ekstraknya dilarutkan terlebih dahulu Pak. Dengan apa? Dengan kloroform dan air Pak. Dengan perbandingan 1:1. Nggak tambah etil setat dulu? Tidak Pak. Ini sebanyak setengah gram masing-masing ekstrak kental dilarutkan dengan 5 mili etil asetat. Kemudian ditambahkan masing-masing 5 mili air suling dan kloroform 1:1. Ini yang dikerjakan atau teori ini? Di pembahasan Pak. Di cara kerja pada halaman 20, screening fitokimia ekstrak kental. Untuk pengerjaannya tidak menggunakan etil asetat Pak. Terus? Hanya Teori siapa? kloroform. Cara kerja siapa? Kalau cara kerja untuk screening fitokimia, Jadi maksud Pak M itu, karena ini sudah hasil ya, iya Pak. apa yang dikerjakan itu yang ditulis, tidak mencari literatur lagi. Iya Pak. Literatur itu akan bekerja baru rujuk literatur ya. Iya Pak. Ini yang kamu kerjakan beda yang ditulis, ya. Oke, kemudian nomor koleksi di herbarium juga cek kembali. Kemudian istilah di kesimpulan, istilah KTF itu apa itu? Kadar total flavonoid Pak. Itu istilah resmi. Singkatannya Pak. Iya, singkatan resmi. Kalau kita search KTF akan keluar kadar total fenolik. Kalau tidak, jangan dibuat singkatan. Kalau mau buat singkatan, buat kepanjangannya dulu ya. Iya Pak. Oke. Di KTF sebesar ini, kadar total fenolik, panjangkan saja lah. MgQA itu apa maksudnya tuh? Miligram ekivalen Pak. Miligram Iya Pak. QA, Quercetin ekivalen Pak. quercetin, Ekivalen. itu singkatan resmi. Iya Pak. Di mana Pak M tahu kepanjangannya? Iya Pak. Di mana Pak M tahu kepanjangannya? Di pembahasan ada Pak. Oke. Baiknya jangan buat istilah yang tidak resmi ya. Kalau memang resmi oke. Ah, nih di daftar pustaka. Banyak sekali. Ya. Pak M hampir kuningkan semua ini. Nama-nama spesies. Capsicum annum, Annona muricata, Solanum lycopersicum, Physalis. Semuanya tidak ada yang dimiringkan. Kemudian penulisan tahun. Ya. Kemudian bagaimana menulis buku, apanya yang miring.
menulis jurnal apanya miring. Jurnal itu harus ada nomor jurnal, edisi, halaman. Itu harus ada, wajib ada. Ya. Yova. Baik, Pak. Seragamkan Depkes, Departemen Kesehatan. Ini tidak seragam, ada 2. Ya. Harborn JBMF ini apa nih? Ya, Pak. Harborn JBMF. Ini ada nama orang yang kurang nih, enggak? Atau kelebihan FMF-nya. Ginura, Jurnal ITEPA, Jurnal Pengelolaan Sumber Daya, cara penulisannya. Khasiat itu apa? Khasiat. Khasiat, Pak. Cek lagi ya. Baik, Pak. Ini Pak udah cek semua tentang daftar pustaka, masih banyak. Daftar pustaka Zhu Chang SKC. Itu setelah Jurnal Food Science, ada lagi 2 judul di situ, di SU itu, XU itu. Ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian ini gambar tangkai bunganya. Nah, ini penelitian si Rosca Ulfa ya, yang mengidentifikasi. Ya, Rosca. Iya, Pak. Tapi ngantar ke labnya bareng. Oke, jadi satu tim. Iya, Pak. Oke. Mungkin cukuplah Pak Yul. Oke, cukup ya. Terima kasih Pak M. Terima kasih Pak M. Mohon maaf kekurangannya, Pak. Jadi Pak ya masih banyak kurangnya ya. Mungkin menilainya mungkin direfleksinya kurang bagus maksudnya kelihatan bagus di daftar katanya nanti kita akan baik lagi ya. Saran-saran dari Bapak Ibu pembahas tolong diperbaiki dengan rekamannya nanti akan diulang-ulang lagi ya Deva ya. Kalau menurut Deva ada kali lulus atau tidak nih? Lulus, Pak. Oh, PD-nya. Oke. Yang lain silakan keluar dulu. Kita akan memberikan penilaian untuk Deva apakah lulus atau tidak lulus ya. Nurul, Dimas, Agus. Aduh. Deva juga, Pak. Iya. Mohon maaf, Pak. Izin nih, Pak. Bu. Ngeheng lagi nih. Bu Ira nggak ini ya? Nggak muji ya? Iya katanya abangnya lagi ngedrop fisiknya. Abang yang dari WA-nya katanya abangnya lagi ngedrop fisiknya. Abang kandung, suami nggak tahu. Abang kandungnya yang lagi sakit kanker itu. Di Padang itu Pak ya? Enggak, dia di sini sekarang. Oh di sini. Dia dirawat di rumah saja. Jadi tadi malam udah oke katanya. Cuman pagi ini tensi entah apa ngedrop lagi dan enggak terbaca gitu. Oh, harusnya emang Bu Ira mau gitu ya, Bu ya. Kirain emang dari awal nggak mau. Enggak, baru pagi ini, baru jam ya, mendadak kurang seperempat ini. Pak M di mana nih? Di rumah.
Terus Pak M, datanya Bu ini, Bu Puri. Iyalah Pak M katanya. Ini Pak Hayul ini ngapa nih Pak? Bu Dona di mana di rumah? Di labor? Oh, di labor. Oh, piket dari ini ya. Layar ininya berubah, Pak M. Hah? Layar Google Meet-nya, kayaknya tampilan baru. Iya. Suara kok ini ya, Yul? Mayul. Iya. Ini Ayulnya ada 2 soalnya. Ada keberatan. Tunggu, kami keluarkan dulu. Pak M udah buat SOP, Pak M. Benar belum lagi? Belum lagi dong. Tanya ke Pipi kemarin. Sama. Tanya Pipi, Pi, siapkan ya Pi. Iya Pak, itu aja jawabnya. Oke, berarti nilai Gimana lah nih? Lu ada udah bilang mau pakai ini lagi, Pak. Ya. Karena berganti hari ini dengan ini tidak susah untuk diskusi. Assalamualaikum Pak. Wow. Oke, Diova ya. Udah kita mulai hasil dari Diova. Banyak kekurangan, revisi yang harus digerakkan. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai hasil dari Diova. Mungkin ada tambahan dari Bu Doni. Pemahaman mungkin yang Pak Yul yang lebih ini. Untuk persiapan waktu apa? Mimi Tahul Jannah ini orang rumah Diova nih. Tidak ada Pak. Nah, ya, banyak yang enggak jadi. Tahul Jannah masuk nih. Itu dia. Orang takutnya orang rumah kan. Belum ada Pak. Oh, belum ada. Jadi ya. Oke. Jadi tolong ya pemahamannya untuk persiapan UAP ya. Tapi sebelum itu direvisi dulu dalam waktu 1 minggu, bebas labor ya, sambil revisi, kita perbaiki. Kita ucapkan terima kasih untuk Pak M. Rizal, Bu Dona yang telah kesempatan untuk menguji Diova ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah atas seminar hasil dari Diova. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Mohon maaf atas kekurangannya Pak Bu. Ya, perbaiki ya. Bisa perbaiki. Ya, izin lab ya. Oke, izin lab. Ayo Pak M. Oke, Terima kasih Pak Yul. ya, cepat revisi ya, seminggu batasnya. Apa Pak? Seminggu batas apa Pak? Revisi. Untuk UA Pak? Iya, daftar lagi habis itu. Nanti lama panjang urusannya kayak Rosa tuh lagi. Udah 1 bulan lebih. Nah, oke. Terima kasih banyak Pak. Baik Pak. Ya, rekaman nanti.
Ya, Pak.